Kita ketemu lagi saat ini bersama Renard dan Ade. Mereka dari Love at First Sight. Wah, ini pakarnya roti nih. Selamat malam, Renard. Selamat malam, Ade. Wah, mantap. Nih ya, kalian kalau lagi ngepost foto-foto roti kalian di Instagram tuh selalu bikin ngiler. Gambarnya udah asik banget gitu kan. Pengen cerita nih, kok namanya nih menarik sekali nih permainan kata-katanya nih. Ya kok nama sih sebetulnya kebetulan waktu itu ngobrol sama temen yang kebenaran juga dia punya kayak semacam branding agency gitulah ya. Kita lagi pikir-pikir waktu itu pengen bikin nama apa gitu. Ada beberapa ide yang kita bikin sendiri gitu. Terus terus dia bantuin gitu. Dia bilang, kenapa lu nggak pakai main wordplay aja gitu ya, kayak Love at First Sight, lo kan bikinnya loaf roti gitu ya, roti satu bungkul gitu, bukan roti kecil. Ya udah, kenapa nggak Love at First Sight aja gitu. Pikir-pikir lucu juga namanya gitu ya. Oke. Terus kalian kenapa roti, guys? Kenapa roti? Karena kalau kita ngeliat roti kan banyak ya. Idealisme roti kalian tuh apa, dan sisi apa yang kalian pengen tampilkan sehingga roti kalian tuh berbeda sama yang lain-lainnya? Tentunya ingredients-nya beda ya. Kenapa roti sih? Karena tadinya kepengen duren, cuman kayaknya repot ya. Cuman basicnya adalah kami sekeluarga memang kalau dari dulu selalu sarapannya roti gitu ya. Kita bukan yang suka makan nasi sebenarnya gitu. Jadi berangkat dari situ sih, something yang kita suka sebetulnya di awal. Terus kebenaran juga kita dulu sempat kind of like second honeymoon, jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Di sana tuh kita ketemu roti yang kayaknya beda banget sama rotinya di Indonesia gitu ya. Kayak di kita tuh roti sebetulnya banyak juga yang enak, cuman suka nggak suka, kalau orang yang punya lambung agak sensitif kadang-kadang suka ngerasa kembung gitu ya kalau makan roti di kita. Tapi begitu kita kayak di Eropa, kok kayaknya nggak aman-aman aja, kita mau makan pagi, siang, malam makannya roti doang pun fine gitu ya. Dari situ sih akhirnya kita coba pengen cari tahu, dan kebetulan Adek waktu itu karena penasaran, dia coba ngambil course gitu di Indonesia, ambil kursus bikin roti lah gitu. 7 tahun yang lalu lah sebenarnya sih. Awalnya sih buat iseng-iseng, buat bikin sendiri buat di rumah gitu. Ya, mulai dari situ sih. Terus tadi Adek bilang mengenai ingredients ya. Kalau kita ngelihat ingredients apa yang membuat roti kalian jadinya spesial nih dibanding roti-roti yang lain yang ada di luar sana? Ingredients-nya itu spesialnya justru karena nggak pakai emulsifier, nggak pakai penyedap, nggak ada magic ingredients sebenarnya ya di dalamnya yang bikin dia jadi empuk seperti kapas gitu. Kebanyakan kan roti-roti yang ada di Indonesia ini roti-roti yang memang empuk banget gitu. Jadi kalau dimakan hilang. Jadi kalau dimakan satu loaf gitu, perut masih tetap aja kriuk gitu ya. Nah, itu mesti karena ingredients-nya itu di dalam ada yang magic gitu. Nah, jadi bikin roti itu kalau ingredients-nya memang basic seperti yang dari Eropa, seperti atau dari Amerika, harusnya memang nggak empuk. Kalau bisa jadi roti kemudian empuk banget, nah itu harus dicurigai. Justru yang empuk itu yang malah banyak magicnya, malah yang bikin bisa mengganggu kesehatan kita gitu ya. Iya, tapi entah kenapa itu dicintai gitu sama ya, orang-orang kita ya di sini ya. Buat kalian sendiri ini kan luar biasa nih, pasangan suami istri kerja bareng. Kalian nih sebagai tim ini dinamikanya gimana? Siapa yang mengisi apa? Siapa yang jadi bosnya, bro? Kita berjibaku ya, semuanya harus bisa. Harus bisa. Turun berat badan banyak 2 digit. Oh, gila. Kadang-kadang ngulen roti. Cuman kalau misalnya ditanya dinamikanya gimana, kalau kind of like head-nya sebenarnya ya, suka nggak suka pasti akan Adek lah, karena dia yang ngerti tekniknya, dia yang tahu, dia yang punya knowledge untuk bikin rotinya. Kalau gue sih bantu dari hal misalnya kayak giling, kayak masukin fillingnya, oke, masih bisa. Susah ya? Susah ternyata. Susah. delivery. Makannya enak banget, bikinnya susah banget. Kudu sabar.
berapa kali kena marah. Justru biasanya sesuatu yang sulit itu menghasilkan hasil yang sangat-sangat bisa dinikmati biasanya ya. Ya, harusnya begitu ya. Sekarang dengan adanya COVID pandemi seperti ini, teknik marketing apa yang kalian perlu adjustment nih? Karena kan kita nggak bisa bergerak seperti yang biasa gitu ya. Suka nggak suka, kita berdua nih masuknya Gen X ya. Usia 40-an over ya. Kita tidak native lahir di generasi digital. Jadi memang adaptasi ke dunia digital terus terang kita masih shock banget kalau dibandingkan dengan yang generasi bawah. Kan mereka kan jualan online di sosmed segala macam, mereka udah jago banget. Kalau kita terus terang learning curve-nya agak-agak ini ya terjal gitu karena memang kita nggak biasa di sana. Kayak yang pernah gue tulis juga di sosmed, kalau dari kita sebenarnya generasi tua ini rasa lebih nyaman untuk offline gitu ya, karena buat kita offline itu kita punya toko fisik itu akan menarik konsumen untuk datang ke kita. Sementara kalau online kan kita mau nggak mau harus push terus tuh, tiap hari harus posting, tiap hari harus bikin konten segala macam, which is nggak kita banget gitu. Jadi itu sebenarnya strugglingnya untuk generasi yang mungkin di atas 40-an pada waktu harus masuk ke digital, dan memang karena COVID mau nggak mau kita harus main di sana gitu ya. Jadi so far kita masih pakai online ya, pengiriman yang online. Ya kalau pengiriman ya akhirnya kita ya pakai ya ojek online kita masih tetap manfaatkan karena mereka kan nggak bawa penumpang, tapi boleh bawa makanan. Jadi kalau kita ngelihat justru dengan pandemi ini adaptasi kalian menggunakan digital tadi yang adalah Gojek dan sebagainya sebagai menjadi bagian dari delivery dan menjadi bagian dari marketing kalian sendiri ya. Nah, kalau kalian sendiri ke depannya nih, visinya gimana? Visi dari bisnis kalian ini, apakah ini sesuatu yang akan terus jadi part-time atau satu hari kalian ingin membuat pabrik khusus roti yang sifatnya nasional gitu? Pengen akuisisi Holland Bakery ya. Berani bermimpi, bro. Berani bermimpi. Gak realistis sih, actually. Balik lagi ke, mungkin umur nggak bohong kali ya, karena kita punya butik roti gitu ya. Jadi sebutannya butik itu pengen tetap offline sih. Someday kita akan pengen punya presence yang offline, pengen punya butik roti kayak Ade bilang, punya toko, mungkin nggak usah harus gede-gede banget, cuman yang memang adalah bentuk fisiknya. Nggak usah gede-gede tapi orang ngantri gitu. Nah. 2 kilometer. Kalau soal bisnis makanan pada akhirnya menyentuh makanan itu sendiri, merasakan sampel, interaksi dengan kalian itu akhirnya nggak bisa digantikan sama online sih. Ya. Karena itu memang industri makanan, industri yang sifatnya hati dan preference gitu ya. Orang yang balik karena mereka seneng spend time di tempat kalian gitu kan. Betul. Pilih dan melihat secara visual itu sebenarnya pegang peranan penting pasti di situ ya. Selain dari taste ya. Gitu. Karena kalau taste itu banyak lah, apalagi di zaman sekarang ini online, orang-orang nggak pada kemana-mana, semuanya baking, semuanya cooking gitu at home. Tapi ya kalau fisik itu ada, orang bisa milih, oh ya aku suka yang ini, aku maniak sama yang ini, aku cinta banget sama yang ini gitu. Jadi milih-milihnya aja udah seneng kayak pasar. Nah, dengan seperti itu, sekarang buat kalian sendiri kalau boleh berbagi nih prinsip-prinsip bisnis sukses yang kalian pelajari di dalam perjalanan kalian bikin bisnis ini, apa kira-kira bro sama Ade? Kalau buat gue, jujur, walaupun nggak enak, input itu penting. Input. Feedback customer. Iya. Jangan anti sama input. Walaupun nggak seneng ya dengernya, kita deg-degan. Gimana rotinya? Wah, keras, wah ini, itu ya. Gitu. Ada yang keasinan, ada yang kemanisan. Setiap orang pasti taste-nya itu beda. Gitu. Kita nggak bisa ini kayak merek roti tertentu, ya udah. Orang beli, suka nggak suka, ya udah terima. Gitu. Tapi kalau yang modelnya home baking seperti ini, input itu paling penting. Kita berevaluasi dan berevolusi dari input itu tadi, getting better, ya idealismenya kita gitu, bahwa roti itu kayak yang di Eropa sana gitu, tapi ternyata nggak cocok di sini dengan mengedepankan tetap si healthier
roti itu tadi, tapi tetap empuk, diterima sama orang-orang kita di sini, itu keuntungannya buat dia, buat kita juga, gitu. Prinsipnya satu lagi jujur sih. Kalau misalnya kita bilang memang Iya. kita the best, ya kasih the best gitu. Jangan bermain-main di ingredient dengan ya kasarnya adalah kita mau gedein profit margin kita pakai ingredient yang kelas 2 gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan pakai ingredient yang kelas 1, oke lah, Komit ya kita di tetap situ. komit. Mungkin profit margin kita turun sedikit, cuman nggak sampai rugi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang perlu, karena akhirnya apa sih yang kita kasih, balik lagi ke online. Kita nggak bisa offer pengalaman yang lain, kita nggak punya kafe, kita nggak punya bentuk fisik. Yang bisa kita offer adalah rasa. Ya gimana kita bisa kasih rasa enak kalau kita untuk ingredient saja pun kita curang gitu. Iya. Kalau gitu, klien-klien kalian yang pertama tuh dari mana dapatnya? Teman-teman, Teman-teman, mantap. Pasti. tetangga, Tetangga, baik. dan beberapa dari mereka itu mengikuti evolusinya kita dari pertama sampai hari ini, gitu. Jadi kalau mau tahu bagaimana perjalanan rotinya kita, boleh tuh mereka. Wah, yang mungkin kerasnya kayak gimana, sampai empuknya seperti apa. Tapi tetap healthy itu tetap kita usung gitu tema itu ya. Kita nggak lupa sama komitmennya. Dengan pesan kalian terakhir ini juga menjadi pesan penutup buat sahabat pebisnis semua yang ada di sana, bahwa saat kita bisa membawa nilai yang lebih dan membuat customer kita tuh puas, mereka sendiri nanti akan membantu kita untuk merekomendasi ke teman-temannya dan membantu kita di dalam usaha marketing kita. Oke, salam sukses buat kalian berdua ya, supaya bisnisnya bisa berjalan dengan baik terus. Oke, thank you. Thank you. Dan nanti informasi ada di layar kalian, gimana untuk PO dan ordernya, sahabat bisa lihat di sana. Bro Chan out, mantap, salam sukses buat semua. Ya. Thank you.